Hai chess friend, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa pencet tombol like, komen dan subscribe channel Indonesia Chess Today. Masih dari babak ke-9 Norway Chess, kita akan mengulas Magnus Carlsen melawan Fabiano Caruana. Kita akan menyaksikan endgame berkelas Magnus Carlsen. Magnus memegang buah putih, Caruana buah hitam. Putih memulai permainan dengan mendorong pion D4, dibalas hitam pion D5. Magnus dorong pion C4, Caruana pion E6, Queen's Gambit ditolak. Putih mendorong pion G3, membuka ruang gajah fianchetto. Hitam memainkan kuda F6. Putih merealisasikan gajah fianchetto G2, hitam gajah E7. Putih kuda F3, hitam rokade sayap raja, diikuti putih rokade sayap raja. Kemudian hitam makan pion C4. Menteri putih ke C2 mengancam pion C4. Hitam mendorong pion A6. Benteng putih ke D1 memperkuat lajur D sekaligus melindungi pion di petak D4. Hitam mendorong pion B5. Kuda putih melompat ke E5, dibalas kuda hitam melompat ke D5. Putih mendorong pion B3, memecah rangkaian pion hitam yang solid di C4 B5 A6. Hitam memakan pion B3. Setelah putih makan pion B3, gajah hitam fianchetto ke petak B7 memperkuat diagonal panjang dan melindungi kuda di petak D5. Gajah gelap putih ke A3 mengajak pertukaran. Hitam mendorong gajah gelapnya ke D6. Kuda putih ke D3, kuda hitam ke D7. Putih mendorong pion E4 mengancam kuda lawan. Gajah hitam akhirnya memakan gajah putih di A3. Setelah benteng putih balik memakan gajah A3, kuda hitam melompat ke F6. Kuda putih melompat ke D2 melindungi pion di petak E4. Hitam mendorong pion A5. Putih menggeser benteng D ke petak A1, melapis benteng lainnya di A3. Hitam mendorong pion C5. Putih makan pion C5, hitam memainkan menteri C7. Putih mendorong pion B4, hitam memakan pion B4. Benteng putih makan benteng hitam di A8, benteng hitam F balas memakan benteng putih di petak A8. Benteng putih menolak pertukaran dan memilih geser ke petak C1. Benteng hitam bergeser ke C8 untuk melapis pertahanan di lajur C. Menteri putih bergeser ke B2, hitam mendorong pion H6. Menteri putih makan pion B4, gajah hitam ke C6 mencegah laju pion lawan. Menteri putih kembali ke B2, benteng hitam ke A8. Kuda putih melompat ke B4, kuda hitam ke E5. Putih mendorong pion F4 mengancam kuda lawan, hitam menjalani kuda ke C4, mengajak pertukaran. Putih menerima pertukaran dengan kuda makan kuda C4, dibalas hitam dengan pion makan kuda C4. Kuda putih makan gajah C6, dibalas hitam dengan menteri makan kuda C6. Benteng hitam makan pion C4, dan Magnus unggul satu pion bebas. Benteng hitam ke C8. Putih mendorong pion E5 mengancam kuda lawan. Caruana memainkan kuda D5. Putih terus menyerang dengan pion F5, menteri hitam ke A6 mengancam benteng lawan di petak C4. Benteng putih menghindar ke petak C1, menteri hitam mundur ke A7. Putih makan pion E6, hitam balas makan pion E6. Dengan keunggulan tipis, Magnus mulai menyederhanakan permainan dengan gajah makan kuda D5. Caruana balas makan gajah D5. Menteri putih ke D4, menjaga dua pion di petak C5 dan E5. Menteri hitam ke D7 mencoba terus bertahan. Fase permainan memasuki endgame, Raja putih bergerak ke G2, menteri hitam ke C6. Putih mendorong pion H4, mencoba membongkar pertahanan sayap raja. Raja hitam ke H8. Benteng putih naik ke C2, Raja hitam kembali ke G8 memainkan tempo. Putih kembali mendorong pion H5, Raja hitam kembali ke H8.
Raja putih bergerak ke H3, Raja hitam kembali ke G8. Raja putih memainkan tempo ke H2, Menteri hitam ke E6, tetap mengontrol baris 6. Benteng putih bergeser ke D2, memperkuat menterinya untuk mengancam pion lawan di petak D5. Benteng hitam ke D8, untuk memperkuat penjagaan pion D5. Raja putih ke G2, Menteri hitam ke C6, konsisten menjaga baris 6. Benteng putih mundur ke D1, Menteri hitam ke A6. Benteng putih bergeser ke E1, Menteri hitam ke E6. Benteng putih ke B1, Menteri hitam ke F5. Setelah Magnus memainkan benteng putih ke B2, Menteri hitam Caruana memakan pion H5. Langkah ini dipertanyakan. Sebab, Caruana mulai meninggalkan baris 6 yang menjadi pertahanan kunci bagi hitam. Putih semakin unggul. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Magnus mendorong pion C6 yang merupakan langkah terbaik. Raja hitam ke H7. Di langkah ke-49, putih menjalani pion E6. Kini, kedua pion putih bersiap promosi. Kemudian Menteri hitam ke petak G6, mengancam pion E6. Benteng putih melindungi dengan bergeser ke petak E2. Caruana sudah serba salah dan menjalani bentengnya ke A8. Benteng putih makan pion D5, benteng hitam ke A3, mencoba menekan pion putih di G3. Namun setelah Magnus menjalani Menteri putih ke petak E4 mengajak pertukaran di langkah ke-52, Caruana menyerah. Kemenangan Magnus semakin dekat karena satu dari dua pionnya bersiap promosi dan tak bisa dibendung lagi. Atas kemenangan ini, Magnus memimpin klasemen sementara Norway Chess 2025 dengan 15 poin. Salam Chess Today, salam persaudaraan.